Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang sejarah kerajaan Mataram kuno. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Puja Suara dan teman saya Erlinda Jessica Indasari. Saya Aulia Rahma Febina. Saya Alsifa Aulia Salsabila. Kerajaan Mataram kuno adalah kelanjutan dari Kerajaan Kalingga di daerah Jawa Tengah sekitar abad 8, kemudian dipindah ke Jawa Timur pada abad 10 hingga runtuh pada awal abad 11. Kerajaan ini berlokasi di pedalaman Jawa Tengah, Kabupaten Klaten, di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai, seperti Sungai Progo-Bogowonto dan Sungai Begawan Solo. Daerah ini juga dilengkapi oleh pegunungan. Sumber tertulis tentang kerajaan ini adalah Prasasti Canggal 732 Masehi dan Prasasti Mintiasi. Keduanya menyebutkan mula-mula diperintah oleh Raja Sana, beristrikan Sanaha, raja ketiga Kerajaan Galuh. Ia memerintahkan dengan bijaksana. Dalam waktu lama setelah meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Sanjaya. Prasasti Canggal juga menyebutkan beberapa hal seperti pendirian sebuah lingga pusat pemerintahan di desa Kutja Rakunya oleh Raja Sanjaya. Sanjaya menciptakan pemerintahan yang aman, makmur, dan sentosa. Ia kemudian dianggap sebagai pendiri dinasti Wangsa. Sanjaya dan berkuasa di Kerajaan Mataram dalam kurun waktu yang panjang. Di bawah pemerintahan dinasti Sanjaya, Mataram kuno menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Pada saat itu Raja Sanjaya memeluk agama Siwa Hindu. Ia membangun kuil pemujian kepada Siwa berbentuk candi dengan hiasan patung lembu yang dipercaya sebagai kendaraan Dewa Siwa. Raja-raja yang memerintahkan Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Sanjaya adalah Rakai Mataram atau Ratu Sanjaya, Rakai Penankran, Parate Pikatan, Rakai Kayuwangi atau Diah Lakopala, Rakai Watah Malang, Rakai Watukara, Diah Balitung. Pengganti Sanjaya adalah Rangkai Penangkaran. Pada Prasasti Kalasan, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Mantiasi menguatkan bahwa pada masa pemerintahan Rangkai Penangkaran, inilah dinasti Sailendra dari Sumatera. Kerajaan Sriwijaya menguasai Mataram dan menjadikan raja-raja dari dinasti Sanjaya sebagai raja bawahan Sriwijaya. Di bawah kekuasaan dinasti Sailendra, Kerajaan Mataram kuno mencapai masa keemasannya dan juga mampu memperluas wilayah kekuasaan kerajaan hingga keluar Nusantara. Raja-raja Mataram kuno dari dinasti Sailendra adalah Rangkai Panunggalan atau Drahindra, Rangkai Wara, Rangkai Garung atau Samartungga. Pada masa pemerintahan Samaratunggal dibangun candi terkenal yaitu Borobudur. Pada abad ke-10, ibu kota Kerajaan Mataram kuno dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur. Setelah itu, Mataram kuno lebih dikenal sebagai Kerajaan Medang dengan Empu Sindok atau Sri Isyana Wikra Madarmo Tunggadewa sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Setelah dipimpin oleh Empu Sindok, Raja Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Isyana dipimpin oleh Sri Lokapala dan Ratu Isana Tunggawijaya. Kemudian dipimpin oleh Dharma Wangsa Teguh. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan pada tahun 1080. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan pada kerajaan tersebut. Yang pertama adalah karena letusan gunung berapi. Lokasi kerajaan yang berada di Jawa Tengah dengan banyak gunung berapi membuat istana kerajaan mengalami kerusakan. Yang kedua adalah kekosongan kekuasaan di masa raja terakhir karena sang raja tidak memiliki pewaris tahta, sehingga kekuasaan diberikan oleh Empu Sindok yang merupakan seorang penasihat kerajaan. Empu Sindok inilah yang kemudian memindahkan ibu kota ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti di sana. Faktor ketiga yaitu keadaan ekonomi yang terus menurun. Keadaan ekonomi yang terus menurun dari akibat menanggulangi kerusakan akibat gunung berapi membuat negara ini perlahan mulai runtuh. Selain itu, Kerajaan Mataram kuno juga permusuhan dengan Kerajaan Sriwijaya dengan dinasti Sailendra. Demikian hal-hal penting yang bisa kami sampaikan. Jika dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.